Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala aidan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Amin ya rabbal alamin. Para salikin rahimakumullah, untuk yang kedua dalam pertemuan ngaji kitab Tajul Arus ini, setelah kita tawasul, maka kita harus senantiasa menyampaikan sedalam hati kita, sedalam-dalamnya, yaitu memohon ampun, ridho, dan bersyukur pada Allah. Karena ampun, ridho, syukur inilah kata kunci yang bisa menenangkan hidup kita sehari-hari. Untuk itu para salikin, niat menjadi terpenting di dalam memulai semua amalan-amalan yang baik. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahmatullah, pada pertemuan yang lalu kita dihantarkan sebuah kitab ini, ya, yang intinya apa? Kitab ini adalah intinya diantarkan agar manusia itu selalu membersihkan hati kita. Cara membersihkan hati kita. Mengapa? Karena memang hati kita itu tidak pernah bersih. Karena itu harus dibersihkan. Ini yang terpenting. Nah, membersihkannya ini dengan segala hormat diibaratkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah seperti halnya arusai, seperti mahkota kemanten. Mahkota kemanten itu diibaratkan ya pasti wangi, pasti bersih, suci. Ya, tidak ada orang nikah itu niatnya jelek kan, enggak? Pasti niatnya bagus. Nah, dengan demikian, secara singkat kitab ini itu adalah bagaimana kita itu memais-maisi. Memais-maisi itu adalah merias diri, mempersiapkan diri untuk kita pada saatnya Allah memanggil. Allah tidak pernah memberi kode kepada kita kapan kita dipanggil, kapan kita menghadap. Malaikat Israel juga nggak bisa ditawar. Malaikat, saya itu huruf saya kan Z. Kalau Z sebaiknya saya itu meninggalnya belakangan. Oh, tidak bisa. Meninggal itu bukan urusan abjad namanya A dan Z. Usia yang tertua dan yang termuda tidak. Itu adalah hak prerogatif Allah yang setiap saat kita akan dipanggil. Permasalahannya, kita siapkah memais-maisi diri, merias diri, mempersiapkan diri zahir dan batin itu dalam rangka mempersiapkan dipanggil oleh Allah sewaktu-waktu. Enak kalau kita tahu 5 hari lagi saya meninggal, semua harta kita langsung sedekahkan, kita infakkan, kita hibahkan, kita wakafkan, sehingga itu menjadi mencari. Tapi kan kita nggak tahu kapan meninggal itu. Nah, ini yang kita lakukan, kita yang kaji
tajul arus lil hawil lidahbibil nufus. Jadi ini adalah tajul arus, kemanten, mahkota pengantin bagi mereka yang ingin membersihkan jiwanya, menyiapkan diri pada Allah. Moga-moga kita mendapatkan karomahnya dari Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Karena ini kitab yang bagus. Alhamdulillah para salikin, saya pernah ziarah di Mesir. Ini di Mesir itu banyak wali-wali termasuk Imam Syafi'i, termasuk Ibnu Athaillah dan gurunya yang ada di pemakaman di Mesir. Saya bayangkan kalau itu para wali-wali itu makamnya dicondet, betapa condet itu menjadi tempat ziarah yang sangat luar biasa. Kita punya wali Songo saja, ya wali-wali yang ada di Indonesia begitu banyak. Ini bahkan ini babonnya kitab-kitab sufi, selain kitabnya Imam Ghazali yang semuanya itu adalah intisari dari semua ilmu itu tasawuf. Jadi Imam Ghazali itu kurang apa, punya ilmu apa saja, kembalinya ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ilmu mendekatkan diri pada Allah. Itulah substansi, bukan ilmu-ilmu dunia. Kira-kira kan gitu. Kitab ini adalah membahas itu. Kita lanjutkan para salikin. Ya, mohon izin para guru-guru saya, ya, para punyai yang mungkin tidak berkenan, dan karena itu mohon ridhonya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawbihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayyuhal 'abdu utlubit taubah minallah fi kulli waqtin fa innallaha qad nabaka ilaiha fa qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la yughanu ala qalbi wa inni lastaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Para salikin, bab pertama atau substansi pembahasan pertama dalam kitab ini masih sama, yaitu taubat. Hampir seluruh kitab-kitab tasawuf memulainya itu adalah tentang taubat dan niat. Inilah yang disebut dengan pembersihan diri. Tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi itu kalau kita bicara tentang ilmu thariqah, ilmu makrifat, ilmu hakikat. Tapi kalau kita belajar ilmu syariat, ya tentang fikih, biasanya membahasnya itu dimulai dengan babut thaharah. Jadi bab tentang bersuci. Ya, bagaimana air itu mustakmal, ya, air yang bersih, yang suci, mensucikan dan sebagainya itu dibahas. Tapi kalau ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ilmu batin rohani ini yang diawali itu, yang mengawali adalah ilmu tentang bab tentang taubat. Ini karena apa? Ini disebutkan ayyuhal abdu, wahai para hamba semuanya. Ya, kalau di dalam kitabnya ada uslub wa ayyuhal murid, kira-kira gitu. Ya, kalau ini sudah ayyuhal abdu, wahai para hamba semua termasuk kita, utlubit taubah minallah fi kulli waqtin. Utlubu golek ono carian. Siapkan, niatkan dengan kuat apa? At-taubah, taubat minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fi kulli waqtin, di dalam setiap waktu. Pada saling dari hal ini kita bisa lihat mengapa taubah itu penting, karena taubah ini adalah inti dari semua manusia itu tidak pernah nggak ada dosa, nggak pernah nggak memiliki kesalahan, ya. Itu manusia. Tapi manusia yang bagus,
Manusia yang sadar, manusia yang bijak adalah yang mengakui kesalahan dan segera untuk minta maaf, baik itu khususnya pada Allah dan juga kepada sesama hak ada. Apakah kita tidak bisa tidak berbuat salah? Enggak kan? Pasti punya. Sadar atau tidak, kita itu ngomongin orang, ya nyakitin orang, membuat kebijakan yang bikin orang tidak suka. Ini adalah bagian dari sesuatu yang sering kita lakukan yang kita tidak sadar. Nah, di sini utlubi taubah, golek ono, carikan, siapkanlah, ya. Karena itu dipersiapkan. Jadi taubah itu bukan kalau ingat tobat, karena manusia tiap hari itu punya salah. Karena itu seizin para guru-guru kita semua, di dalam ilmu tasawuf, ilmu thariqah diajarkan setiap malam sebaiknya kita melakukan sholat taubah. Selain sholat tahajud, selain sholat liridhoillah, sholat lisyukrillah, sholat lil fadlillah, dan sholat-sholat yang lain, misalkan birrul walidain. Itu sholat hajat. Sholat hajat itu belakang, sholat hajat jangan di depan. Sholat hajat itu maka mengakhiri semua sholat sebelum witir sholat hajat. Ini penting. Ini karena memang manusia itu nggak pernah lepas dari al-insanu makhluk khata' wa nisyan, itu nggak mungkin, pasti ada. Nah, di sini utlubut taubah, golek ono, carian, persiapkan, laksanakan, namanya taubah minallah, dari Allah, fi kulli waqtin, di dalam setiap waktu. Bukan kalau lagi ingat, tidak, ya. Fa innallaha qad nabaka ilaiha. Innallah, maka sesungguhnya Allah itu ya qad nadabaka, sungguh sangat mengharapkan ya ilaiha, orang itu melakukan taubat itu. Ya, faqala ta'ala, dan telah bersabda pada faqala ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah engkau semua ilallah, kepada Allah jami'an. Jami'an itu pengertiannya ya kita harus mengintrospeksi berapa salah kita, dosa kita itu harus tahu. Bahasanya itu dionceng, di breakdown berapa kesalahan kita, kesalahan. Karena jami'an dalam arti dosanya, jami'an di dalam pengertian kuli waktin tadi. Seluruh waktu kita harus tubuh ilallah jami'an. Berat ya. Untuk melakukan sholat taubat itu kalau nggak biasa berat. Karena itu di dalam proses thariqah pertama kali yang diajarkan, yang dilakukan adalah mandi taubat. Habis mandi taubat, sholat taubat. Habis sholat taubat disadarkan engkau akan meninggal. Karena itu sebelum malam pertama untuk ini malam pertama kalau arusain ya malam pertamanya begitu. Kalau malam pertamanya orang thariqah itu di bahasa Jawanya ditusi mati, ditusi taubat, dijak sholat taubat, ditidurkan alam mayit. Kamu akan meninggal, karena itu harus disadarkan terhadap sublimasi dirinya, internal value-nya, inner value-nya, bahwa engkau akan mati, karena itu harus ditidurkan seperti jenazah itu. Istilahnya apa itu tidur alam mayit, tidur mayit. Nah, mengapa ini watubu ilallah jami'an? Karena kita diminta pada Allah itu untuk apa? Yaitu bertobat pada Allah secara keseluruhan. Ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin. Mengapa? Ini katanya yang dinisbahkannya ini kok kepada orang mukmin, bukan ayyuhal insan, ya, bukan ayyuhal muslim. Karena ini gradasi. Orang mukmin itu adalah orang yang sudah melakukan penyadaran diri yang tinggi. Karena itu, karena Allah mencintai, diingatkan, diselamatkan. Kalau kamu ingin selamat, tobat.
Wahai orang mukmin, bukan hanya orang Islam, ayo muslim, tapi mukmin. Kalau mukmin itu kan orang sudah masuk di dalam sebuah sphere of time-nya, ruang dan waktunya itu kita mendekatkan diri pada Allah, ya kan? Nah, karena itu kita dalam posisi seperti ini sudah diingatkan, wahai orang yang mukmin, tobatlah. Karena aku seneng karo kowe, kira-kira kan, insya Allah bahasanya Allah seperti itu. Saya akan selamatkan kamu. Kalau Allah tidak menyukai, ya bahbahno, ini bahasa Jawa ya, bahbahno, barbarno, tok-tokno wae. Mau iman, mau tobat, mau dosamu akeh, mau sak gunung, monggo mawon. Nah, tapi ini tidak. Allah menyayangi kita, karena itu kita diminta untuk bertaubat. La'allakum tuflihun, numrih ya, ben biar kita itu semua menjadi orang yang tuflihun, orang yang menang, orang yang menang, orang yang mulia, orang yang bahasa Jawa itu bejo ya, orang yang bisa menikmati hidupnya itu dengan kemenangan. Wa qala ta'ala, dan di dalam firman yang lain disebutkan wa qala ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang pada orang yang taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang kepada, mencintai kepada orang-orang yang bersuci jiwa raganya. Kira-kira ini bahasa umumnya, kita mencintai anak buah. Kalau anak buahnya nggak suci gimana ya? Wajahnya, bajunya, maaf, BB-nya, bau badannya, kira-kira apa yang terjadi? Ini apa ya? Simulasi secara umum lah. Karena itu mengapa kalau kita sholat itu bajunya yang bagus. Jangan kalau kita ketemu siapa baru bajunya bagus. Kita sholat kausan oblong 4-5 hari tidak dicuci, berbau kanan kiri lagi ya, celananya pendek lagi. Sholat kok celana pendek? Sholat itu bajunya yang bagus, itu setrika, melipis. Inilah bagian dari yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu sangat mencintai orang yang suka taubat dan orang yang selalu membersihkan dirinya baik lahir dan batin. Jadi ini ya, nggak tahu kita biasa sholat taubat nggak ini? Kita memudawamkan wudu nggak ini? Kalau memudawamkan wudu itu kan setiap saat Allah memanggil itu kan kita lagi suci. Karena itulah saya minta kepada yang muda-muda kalau sedang berjalan jangan dalam keadaan junub ya. Mau enaknya maka harus langsung mandi. Masa gelem enaknya ndak gelem mandi ini sing nom-nom ini. Ya. Jadi mau sholat, mau melakukan itu tetapi juga harus segera mandi. Jangan keluar rumah, keluar kamar sebelum bersuci. Kalau sudah lagi junub ya. Ini tidak laki, tidak perempuan ya. Ini bahaya ya, karena situasi seperti ini penting. Karena saya melihat ya moga-moga tidak ada orang yang melakukan itu. Nah, saya lanjutkan bahwa Rasulullah, dan telah bersabda sinten, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah semoga memberkahkan sholawat serta salamnya kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah. Apa dawuhnya Rasulullah? Inni la yughanu ala qalbi. Saya ini diprotek, hati saya ini. Saya ini dibersihkan. Saya ini dijaga, kata Rasulullah. Hati saya itu dijaga, diprotek. Jadi kalau ada hembusan angin, tamengnya itu kuat. Karena itu Allah, Rasulullah dioperasikan
batinnya, ruhaninya ketika mau Isra Mi'raj itu. Ini disebutkan ini la yuwanu ala qalbi, saya ini diprotek, hati saya ini. Tetapi walaupun diprotek, wa inni lastaghfirullah fil yaum. Tetapi saya walaupun sudah maksum, sudah suci, sudah kuat, sudah bersih, ya, tapi saya istighfar setiap saat, setiap hari. Berapa Rasulullah itu setiap hari? Minimal 70 marrah, 70 kali. Kita anak-anak muda sekarang begitu salam saja pelencing, lancing, salam pelencing. Gimana? Habis sholat itu ya zikir, astagfirullahaladzim. Nah, karena itu saya menghimbau setelah astagfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah 3 kali itu ya. Kemudian Allahumma anta salam wa minka salam ya. Kemudian kan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian dilanjutkan istighfar 33, itu paket. Setelah itu afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, terserah 141, 33 mau lihat situasi. Tapi istighfarnya jangan lupa, karena istighfar itu harus paket dari sholat itu. Itu biar memudahkan kita. 33 kali, 5 kali sholat minimal itu sudah 165 kita itu istighfar. Mengapa? Karena dosa kita lebih banyak dari Rasul 70 kali. Kalau kita ya jauh, mestinya jauh lebih dari itu ya. Oke, Pak Salikin, saya lanjutkan. Wa qala mu'allif hadzal kitab fa in aradat taubah fa yanbaghi laka alla tahlu minal tafakkurit tulul umrika fatafakkara fihi ma sana'ta fi naharika fa in wajadta ta'atan fashkurillah 'alaiha wa in wajadta maksiatan fawabbih nafsaka 'ala dzalik wastaghfirullah wa tub ilaihi. Ini caranya melakukan selalu istighfar dan taubat. Pak Salikin, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Abdullah? Fa in aradta taubah, apabila engkau itu sudah niat, aradta berkehendak, kuat sudah, ya Allah dosa kuakeh, aku gaweane ghibah wong, saya suka menyakiti orang, saya menyakiti orang tua, saya apapun kesalahan-kesalahan kita sengaja tidak, kemudian kita sadar fa'in aradta taubah, apabila kita itu sudah keinginan kuat untuk taubah, fayambaghi laka Allah tahluwa minat tafakkuril tulul umri. Maka dengan demikian Anda sebaiknya kamu jangan sampai lepas. Ya, fayambaghi laka, jangan lepas Allah tahlu wa minat tafakkur, kamu itu selalu bertafakkur, menghitung. Dari apa? Tulul umrika. Jadi dari semua umur-umur kita itu, angan-angan umur kita, berapa umur kita itu harus dihitung, tafakkur. Ya. Tulul umri. Ini penting. Fatafakkaru fiha masona fin naharika. Maka dengan demikian kamu harus melakukan tafakkur itu. Mengapa? Ya karena tafakkur inilah menjadi bagian dari introspeksi fima, yaitu terhadap apa yang kita lakukan, sonata finalika yang kita lakukan sehari-hari kita. Jadi jangan dibiarkan hitung itu kerja-kerja, ya, marah-marah, nyakitin orang, jangan. Kita harus introspeksi. Apa? Fima sonata finalika di dalam hari siang kita. Fa'in wajadta ta'ah, kalau di dalam siang kita itu
kita dapati setelah kita introspeksi tafakur itu ta'ah. Bedanya ta'ah dengan ibadah dan takwa ya, pernah kita bahas kan ya, secara umum takwa, tapi di dalam konteks penghambaan kita itu adalah ibadah, tapi dalam melaksanakannya itu pengertiannya ta'ah. Ta'at berarti implementasi dari takwa. Takwa itu hurufnya ya tak q w kan ya. Jadi taknya itu yaitu takarub ya, bisa macam-macam pengertian. Q-nya itu qanaah, W-nya itu warok. Jadi orang kalau sudah takwa itu cirinya itu mendekatkan kepada Allah, dia itu adalah menerima apapun keputusan Allah, dan yang ketiga itu warok, menjaga dari sebuah ketidakpatutan hidup. Itu orang yang takwa. Nah, ini fa'in wajada ta'ah, kalau kita itu mendapatkan dirinya kita itu taat, hidup kita terukur, itu semua dilakukan untuk taat ya, dalam hal muamalah maupun ibadah maghdhab, wal maghdhab, fashkurillahi 'alaiha, maka kita harus bersyukur pada Allah. Ya Allah, aku diselamatkan hari ini, nggak nambah dosa. Jangan sampai kita nambah dosanya mesti, nambah amalnya belum tentu. Ini kan banyak yang kita jalanin kan? Oke. Wa in wajada maksiat, naudzubillah, kalau kita ya wajad serta menemukan setelah melakukan tafakur tadi itu kita menemukan maksiat. Waduh, saya tadi kok nyakitin ya. Ini rezeki saya tadi itu. Ya Allah, ini dari mana misalkan ya, atau tidak sengaja menfitnah, ngomongin orang, in wajada maksiat, dan itu berarti maksiat ya, bahwa bih nafsaka alam dalika, maka hendaklah engkau itu fawabih itu kira-kira ini nyeneni ya, bahasa Jawa itu nyeneni. Piye itu kowe itu loh kok hari ini nyala kelakuan koyo ngono. Nah, kira-kira itu ada proses penyadaran diri, dimarahin diri kita itu. Jangan orang berbuat salah biasa saja, nggak pernah merasa nyesel, nggak pernah merasa impact psikologisnya nggak ada, dan itu banyak. Itu apa? Wa qasat qulubum satta. Kalau orang itu sudah hatinya beku, salah merasa tidak salah. Istighfar, apa istighfar? Nah, biasanya kan gitu, suruh nyebut malah maki-maki. Nah, itu orang itu sudah namanya wa qasat qulubum satta. Hatinya itu sudah sangat membeku, lebih beku daripada membantu. Ya, kalau sudah itu Anda jiwamu itu kan harus kamu marahin, kamu sayang. Ojo bilang ya, kowe kok ngomong, wis kumpuli salat taubat. Wis jangan lupa kamu harus mandi taubat. Nah, gitu diseneni. Ya, ala dalik kalau kita itu melakukan seperti itu, fastaghfirullah wa tub ilaihi. Maka Anda segeralah istighfar kepada Allah dan memintakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu di sini. Moga-moga salah satu bab ini bisa memberikan pelajaran buat kita. Allah meridhai ilmu-ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian para salihin, semoga Allah Taala meridhai dan memberkahi semua amal kita dan ngaji kita pada pagi hari khususnya. Dan dengan demikian moga-moga hidup kita maslahah fid dini wa dunya wa akhirah. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.